Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Sepanjang 2020, dunia seakan terperangah dan tak berkutik dengan terjangan pandemi COVID-19. Untuk pertama kalinya, isu kesehatan justru berdampak besar pada sosial dan ekonomi global. Hingga 19 November 2020, data Worldometers menunjukkan corona setidaknya menjangkiti lebih dari 56 juta penduduk dunia dengan angka kematian mencapai 1,3 juta. Tidak hanya itu, pembatasan sosial dan perubahan aktivitas ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara terkontraksi tanpa pandang bulu. Hingga ekonomi dunia diprediksi akan terperosok ke minus 5 hingga minus 8%. Namun, mengingat penemuan vaksin jelang akhir tahun telah menjadi setitik cahaya di tengah kegelapan, berbagai pemerintah pun mulai pasang ancang-ancang untuk kembali merestart roda ekonominya, tak terkecuali Indonesia. Menjawab keterbatasan, menghitung kembali peluang, dan menciptakan terobosan dan inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya percaya peluang dan kesempatan masih terbuka luas. Indonesia menggunakan momentum krisis ini untuk melakukan reformasi struktural secara extraordinary. Kami membenahi regulasi yang ada, membenahi birokrasi yang ada. Indonesia pastinya juga tak kebal pada corona. Bahkan virus ini telah menghantar Indonesia dalam resesi setelah bangkit dari resesi terakhir di 22 tahun silam. Meski begitu, nasib Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Dan kemampuan Indonesia untuk segera pulih menjadi modal untuk melaju di 2021 saat pemulihan ekonomi global dimulai. Definitely we are getting more open as a country, dan keywordnya adalah competitiveness atau bagaimana kita meningkatkan daya saing kita. Dan langkah-langkah itu tentunya akan menjadi optimal apabila melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan kalau kita lihat trennya juga sudah membaik dibandingkan dengan di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan harapannya kuartal 4 makin membaik, dan di 2021 pertumbuhan Indonesia kembali ke positif. Pasalnya saat dunia berangsur siuman dari pengaruh COVID-19, ada banyak hal telah berubah, terutama dalam mata rantai ekonomi, kebiasaan konsumsi masyarakat, dan yang terpenting, skill tenaga kerja yang dibutuhkan. Transformasi digital diduga akan membuat 30 juta penduduk ASEAN kehilangan lapangan pekerjaan, dan di saat yang sama akan merekrut pekerja yang mumpuni dengan gaya hidup digitalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN tentunya tidak mau jadi losers saat era itu datang. Apalagi dengan potensi bonus demografi, digitalisasi akan menjadi tantangan sekaligus senjata ampuh untuk menguasai pasar tenaga kerja ASEAN jika Indonesia mengerti bagaimana harus berperan. Bahkan jika dilihat dalam skala yang lebih besar, Indonesia diuntungkan karena secara geografis terletak di kawasan Asia Pasifik yang diproyeksi menjadi masa depan ekonomi global. Kenapa Asia Pasifik itu relevan? Karena kalau kita lihat dari jumlah GDP di Asia Pasifik itu 57% dari dunia. Jadi memang visi dari 20-an tahun yang lalu pun di Bogor itu udah tepat. Bahwa memang Asia Pasifik lah yang menjadi bisa dibilang mayoritas PDB dunia. Dan juga untuk trade atau perdagangan, 47%, hampir setengah daripada perdagangan dunia terjadi di Asia Pasifik. Bukan hanya menguasai setengah PDB dunia, Asia Pasifik juga bisa dikatakan menguasai setengah perdagangan dan investasi secara global. Bahkan populasinya sebagai pasar mencapai hampir 2/5 penduduk dunia. Semua ini akan menjadi ladang subur untuk digarap Indonesia hanya jika Indonesia tahu memanfaatkan setiap sumber dayanya dan masuk dalam momentum yang tepat. Tak dapat ditampik, COVID-19 telah membawa dunia dalam era yang baru. Semoga saja Indonesia tidak salah langkah dalam memanfaatkan peluang yang ada. Tim Liputan CNBC Indonesia.